Xiaomi ini mulai masuk ke pasar smartphone itu sejak tahun 2011 guys. Dan ternyata pada akhir tahun 2023 lalu, Xiaomi ini akhirnya berhasil memasuki pasar mobil listrik. Nah, mau tahu kira-kira gimana mobil listriknya? Langsung aja simak berita ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik dari Xiaomi. Oke, pada tanggal 28 Desember 2023 lalu, Xiaomi ini mengadakan sebuah event tentang mobil listrik mereka. Iya, mereka memperkenalkan sebuah mobil listrik buatan mereka sendiri ke kalangan publik di Cina guys. Dan tentu saja semua orang itu bisa lihat melalui channel YouTube mereka ya. Dan di sini saya sudah melihat tentang event tersebut dan akan membagikan kira-kira apa aja berita yang ada di sana. Sebelumnya saya ingin flashback dulu sebelum event tersebut ya. Dari mana Xiaomi bisa membuat sebuah mobil listrik dan bagaimana asal-usulnya. Nah, pada tahun 2019 lalu itu Xiaomi itu udah bekerja sama ya dengan sebuah perusahaan yang bernama FAW dan memproduksi sebuah mobil listrik yang bernama Redmi Car. Nah, Redmi Car ini berdasarkan dari Bestune T77 milik perusahaan FAW itu. Dan dapat kalian lihat sebetulnya mobilnya ini nggak keren-keren amat ya, dan memiliki warna sedikit orange gitu. Nah, dari sini banyak rumor bahwa Xiaomi ini sebetulnya tertarik banget untuk membuat sebuah mobil listrik. Dan rumor tuh sangat gencar banget di awal tahun 2021. Terutama pada saat itu juga Apple itu katanya juga akan membuat sebuah mobil listrik yang bernama Apple Car. Tapi sampai sekarang Apple Car itu hanyalah rumor belaka dan tidak ada berita konkretnya sampai saat ini ya guys. Lalu puncaknya pada tanggal 30 Maret 2021, CEO dari Xiaomi yang bernama Lei Jun ini mengatakan bahwa Xiaomi ini siap untuk berkomitmen membuat sebuah mobil listrik dan menggelontorkan uang sebesar 10 miliar yuan untuk membuat mobil listrik pertamanya. Nah, fast forward ke tanggal 28 Desember 2023, 2 tahun lebih setelah Xiaomi menjanjikan bahwa mereka akan membuat mobil listrik, akhirnya Lei Jun ini berhasil mengumumkan mobil listrik pertama dari Xiaomi ini yang bernama Xiaomi SU7. Ya, SU7 lah ya. Nah, di sini ternyata Lei Jun ini juga memberikan banyak banget informasi. Dari event tersebut tuh panjangnya 2,5 jaman lebih lah ya. Dan di sana Lei Jun ini benar-benar membahas detail banget dari luar sampai dalemannya Xiaomi SU7 ini guys. 5 hal penting yang dibahas oleh Lei Jun tentang mobil listrik pertama dari Xiaomi tersebut adalah motor atau engine dari mobil tersebut. Yang kedua adalah baterainya. Yang ketiga adalah die casting atau yang dinamakan oleh Lei Jun adalah Xiaomi Hyper Casting untuk pembuatan kerangka mobil tersebut guys. Yang keempat adalah autonomous driving AI-nya yang menurut saya sangat fenomenal banget. Dan yang terakhir adalah smart cabin-nya yang tentu saja sekarang ini ditenagai oleh HyperOS mereka guys. Untuk pembuatan motor atau engine dari mobil ini, Xiaomi ini membuatnya secara in-house atau sendiri guys. Dan juga secara data ini ternyata motornya ini jauh lebih superior daripada mobil listrik yang ada di luar sana. Tentu saja berarti Tesla itu kalah ya guys dari soal performa engine-nya ini sendiri. Karena ya Xiaomi ini katanya menargetkan
pada beberapa tahun ke depan RPM dari mesin engine mereka ini harusnya bisa mencapai 35.000 RPM. Bahkan yang ada di labnya sekarang ini sudah ada prototipenya yang 35.000 RPM, dimana ini udah jauh banget melebihi dari seluruh engine yang ada di pasaran global saat ini guys. Lalu untuk baterainya sendiri, Xiaomi ini bekerja sama dengan CATL. Ya, itu sebuah perusahaan yang ada di Cina dan memang mereka itu jagonya tentang energi listrik dan juga baterai ya guys. Dan baterainya ini kalau dibandingkan dengan yang lain, jarak yang bisa ditempuh pada saat full charge-nya itu bisa mencapai 800 km. Kalau yang lainnya itu kalau nggak salah ya, itu paling jauh 700 kilometeran ya. Jadi benar-benar melebihi dari seluruh mobil listrik yang ada di pasar global. Selain itu fast chargingnya juga sangat fenomenal banget. Karena Xiaomi ini berani mengklaim bahwa 5 menit fast chargingnya itu dapat menempuh jarak sekitar 220 km. Dan hanya dalam waktu 10 menit charge bisa menempuh jarak sekitar 390 km. Dan hanya dalam 15 menit cas saja itu bisa menempuh jarak sekitar 510 km. Hari ini kalau misalnya 30 menit berarti mungkin bisa full charge dan bisa mencapai 800 km guys. Jadi benar-benar menurut saya baterainya ini oke banget. Tapi meskipun begitu Xiaomi ini enggak mengatakan kira-kira berapa harga ganti jika baterainya ini rusak ya guys. Karena ya mesin EV ini atau electric vehicle atau mobil listrik ini paling masalah kalau baterainya itu rusak dan harus diganti. Karena bisa mencapai harga setengah mobil tersebut guys. Ya kita masih nggak tahu harganya ini. Lalu selanjutnya Xiaomi ini juga memamerkan 2 buah mesin die castingnya untuk membuat rangka dari mobil mereka. Dan itu benar-benar besar banget ya guys. Bahkan mereka juga menunjukkan kira-kira gimana sih cara pembuatannya. Dan juga mereka memiliki 1 buah mesin standar untuk die casting ini untuk dijadikan backup atau jaga-jaga jika kedua mesin tersebut rusak. Menurut saya Xiaomi ini juga memiliki pemikiran yang sangat jauh ya, dan mereka nggak mau ambil resiko. Oleh karena itu 1 mesin ini dijadikan backup jika ada sesuatu yang terjadi pada 2 mesin yang sangat superior tersebut guys. Nah bagi kalian yang nggak tahu die cast itu apa, ya saya akan coba jelaskan dengan cara yang gampang ditangkap oleh kalian semua ya. Jadi die cast itu adalah proses pembuatan kerangka entah apapun ya, bisa mesin atau kerangka mainan atau apapun itu dengan menggunakan logam cair guys. Dan logam cair itu lalu akan dimasukkan ke sebuah cetakan di mana nantinya akan membuat sebuah kerangka yang benar-benar akurat dan juga sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kira-kiranya seperti itulah. Dan Xiaomi ini memberi namanya dengan nama Xiaomi Hyper Casting. Setelah itu Xiaomi juga tentu saja harus memamerkan autonomous driving AI-nya ya. Karena ya mobil listrik itu kan terkenal dengan nyetir secara otomatisnya itu. Kalau nggak ada nyetir secara otomatisnya itu ya mobil listrik tuh sama aja gitu ya dengan mobil-mobil zaman sekarang. Oleh karena itu Xiaomi ini menunjukkan bahwa ternyata AI mereka ini capable banget dan lebih baik katanya daripada AI yang ada di mobil listrik lainnya. Meskipun saya sendiri belum pernah nyoba ya guys AI yang ada di mobilnya Tesla itu gimana, tapi ya untuk sementara saya percaya aja lah sama Xiaomi. Katanya mereka lebih akurat dan juga untuk LiDAR mereka untuk memindai semua radar yang ada di luar lingkungan mereka itu dengan menggunakan mobil mereka itu
bener-bener akurat, presisi, dan bener-bener bagus banget, melebihi daripada radar yang dimiliki oleh mobil listrik lainnya guys. Bahkan mereka ini juga menunjukkan demonya kira-kira kalau disetir oleh AI mereka ini gimana. Lalu juga mereka menunjukkan bahwa mobil listrik Xiaomi ini bener-bener keren banget dan juga mampu banget untuk parkir sendiri guys. Parkirnya ini loh, mereka juga bahkan ngomong ya bahwa mereka itu bisa bener-bener akurat banget parkir di tempat yang sangat sempit banget. Kira-kira tempatnya itu hampir sama dengan lebar dari mobil mereka itu. Jadi menurut saya AI-nya ini bener-bener capable dan mampu banget untuk nyetir sendiri sih guys, apalagi parkir gitu ya. Dan parkirnya katanya 100% selalu berhasil ketika mereka coba di laboratorium mereka atau di test field mereka. Hardware yang digunakan oleh AI dari autonomous driving-nya ini ternyata juga bukan kaleng-kaleng loh guys, karena mereka menggunakan hardware Nvidia Orin sebanyak 2 biji. Dan katanya tenaga dari Nvidia Orin ini untuk AI-nya itu adalah 508 TOPS. Ya kalau 2 berarti ya dikalikan 2 aja. Dan menurut saya memang Nvidia itu benar-benar yang paling jago dalam memproduksi hardware untuk AI guys. Lalu yang terakhir mereka tunjukkan adalah smart cabin mereka atau interior dalam mereka. Di sana mereka juga menunjukkan betapa kerennya interior dalam mereka dan juga smart cabinnya yang ditenagai oleh OS mereka, yaitu adalah HyperOS. Ya, HyperOS ini memang baru banget diluncurkan oleh Xiaomi. Mungkin karena mereka tahu bakalan meluncurkan mobil ini, oleh karena itu mereka juga harus meluncurkan HyperOS ini secepatnya guys. Selain ditenagai oleh HyperOS di OS-nya, tentu saja mereka juga harus memiliki chipset yang sangat kencang banget ya guys. Dan chipset tersebut ternyata adalah Snapdragon 8295 yang katanya itu bener-bener powerful banget gitu loh guys. Tampilan dari smart cabin mereka ini bener-bener mewah dan bagus banget. Nah lalu sebelum mereka menutup event mereka ini, mereka juga tidak segan untuk menampilkan cerita dari desain mobil mereka ini. Lalu mereka juga menunjukkan desain mereka ini dibuat dengan cara apa, lalu juga desainnya itu bisa berpengaruh kemana dan lain-lain. Tentunya mereka juga memamerkan banyak sekali data tentang mobil ini dan mereka juga membandingkan dengan Taycan dan juga Tesla dan mobil-mobil listrik lainnya, di mana tentu saja Xiaomi SU7 ini menjadi juaranya dan selalu di atasnya guys, dari segi kecepatan, lalu juga untuk jarak dan lain-lain tuh mereka menang semua. Bisa dikatakan bahwa Xiaomi SU7 itu secara performa, secara data dan lain-lain itu adalah yang paling superior, yang paling bagus untuk mobil listrik saat ini ya guys. Nah meskipun begitu, ternyata Xiaomi ini belum ada memberikan harga untuk mobil ini ya guys. Dan untuk peluncurannya sendiri sih katanya mereka akan meluncurkannya di tahun 2024 ini, tapi masih nggak jelas gitu kapan mereka akan meluncurkannya, di bulan apa kita masih belum tahu. Nah untuk harganya pun ya kita tunggu aja sampai tanggal rilisnya ini muncul di publik ya guys. Jadi event kali ini tuh sebetulnya hanya untuk mengenalkan ke publik bahwa mereka itu sebetulnya udah membuat sebuah mobil listrik yang udah jadi. Dan untuk modelnya saya lihat itu ada 2 guys, yaitu yang versi SU7 standar dan versi SU7 Max. Ya, Max ini yang paling top of the line-nya, paling hebat, paling kuat, paling superior lah. Nah menurut kalian sendiri gimana? Xiaomi sekarang udah masuk ke ranah dunia mobil listrik. Dan menurut saya sih 12 tahun setelah mereka rilis smartphone untuk masuk ke ranah mobil listrik ini benar-benar cepat banget. Apalagi ini lebih cepat gitu ya daripada Apple yang katanya mau bikin mobil listrik, tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi guys.
Nah, dengan masuknya Xiaomi ke mobil listrik ini, apakah kira-kira ya guys, Samsung, LG, lalu Apple ini juga akan cepet-cepet masuk ke dunia mobil listrik ini? Karena kan ya Samsung ini menurut saya adalah produsen smartphone terbaik yang dari Korea. Dan mereka lihat Xiaomi udah bisa mobil listrik, apa mereka nggak panas tuh pengen nyobain juga untuk bikin mobil listrik? Lalu juga untuk Apple sendiri itu kan perusahaan smartphone yang dari Amerika yang nomor satu lah bisa saya bilang. Mereka apa nggak panas pengen cepet-cepet juga untuk ngeluarin mobil listrik mereka yang katanya udah dibuat sejak lama tapi sampai sekarang itu nggak ada kabarnya. Kalau misalnya mobil listrik Xiaomi ini keluar di Indonesia, apakah kalian tertarik? Apa kalian pingin beli? Dan menurut kalian apakah harganya itu bisa murah seperti harga dari smartphone mereka guys? Ya mungkin itu dulu berita yang bisa saya sampaikan di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan berita kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang apapun yang ada di video ini ya guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, jadi penasaran sih. Harganya ini berapa? Soalnya harga mobil listrik yang udah dikalahkan oleh Xiaomi ini semuanya datanya ini mahal banget sih. Kalau bisa harganya itu 3/4 atau setengahnya dari harga mobil listrik lainnya, Xiaomi gila sih. Ini jadi mobil paling laris di dunia menurut saya.